rahmat bagi kita semua. Baik, pada jemaah sekalian, hari ini ya, kita akan membahas satu topik yang saya kira topik yang terkait ya dengan kebutuhan kita semuanya ya. Bagaimana kita itu insya Allah bisa menjadi hamba Allah yang insya Allah tetap sehat ya sampai ajal menjemput kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini kalau kita lihat statistik ya di negara kita ini, umur harapan hidup orang Indonesia itu memang bertambah ya. Sekarang ini kurang lebih 72 tahun ya. Dulu kan 71 ya. Kemudian tentu perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki ya. Ada yang bertanya kenapa perempuan lebih panjang umur daripada laki-laki ya. Mungkin perempuannya tidak banyak stresnya mungkin ya. Tapi di negara-negara lain juga seperti itu ya. Perempuan itu lebih panjang umurnya dibanding laki-laki. Laki-laki juga banyak hal-hal yang membuat mereka tidak ya perilakunya. Nah, tapi yang masalahnya umur harapan yang 72 tahun tadi itu ada 8 tahun yang dikatakan tidak sehat. Artinya tidak produktif, sakit ya di tempat tidur dan seterusnya ya. Tentu kita tidak inginkan seperti itu ya. Kita inginkan walaupun kita mungkin 70 tahun tapi tetap sehat. Meninggalnya dalam kalau berakhir kehidupan kita ya kita selalu minta ya Allahumma ini as'aluka husnul khotimah ya. Artinya tuh kalau kita dipanggil Allah kita dalam keadaan yang tetap sehat. Mau seperti itu Bapak-bapak, Ibu? Mau ya? Lagi sholat tiba-tiba lagi ruku atau sujud tidak bangun-bangun. Mau begitu kan? Atau mau dirawat di rumah sakit berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan? Tentu tidak ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menggunakan ini whiteboard ini ya. Kita akan supaya lebih interaktif ya. Jadi kita bicara apa tadi? Tentang hidup sehat. Topiknya sih hidup sehat secara islami dan alami ya. Tentu yang pertama kita sepakati dulu adalah definisinya dulu ya. Supaya yang seperti apa yang disebut sehat itu ya. Definisi ya. Tentu ada yang akan mengatakan sehat itu apa? Kalau kita tidak punya penyakit ya. Kita bisa ke masjid atau apa? Kita bahagia, kita senang ya, seperti itu ya. Ya memang secara definisi yang disebut sehat itu harus terdiri dari sehat secara fisik. Ya, tubuh kita harus sehat ya. Kemudian apalagi yang berikutnya? Kantongnya. Mentalnya ya, secara psikis jiwa kita ini sehat. Ya kita tidak marah-marah ya, kita bahagialah ya. Kita bersangka baik, kita selalu bersyukur, sabar. Ya ini kan mental kita kita selalu hidup jiwa kita ini selalu aman ya, tidak stres ya. Kemudian sehat secara spiritual ya. Ya. Kita yakin ya, kita ini tidak hidup maunya kita sendiri ya. Ada Allah yang mengatur kita ya. Dan ada ketentuan Allah yang berlaku bagi kita ya. Kita mau seperti ini tapi bisa saja tidak terjadi itu ya. Kita ingin seperti ini tapi tidak terjadi karena ada takdir ya. Kita percaya seperti itu ya. Dan seterusnya. Tentu ada ibadah yang harus kita lakukan, ada kewajiban kita sebagai umat, sebagai muslim ya, ada kewajiban kita sebagai hidup bertetangga dan sebagainya ya. Jadi kita harus yakin itu ya.
Kemudian yang terakhirnya adalah sosial, sehat secara sosial ya. Tentu kita bermasyarakat, kita tidak hidup sendirian ya. Kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kita berorganisasi seperti ini ya, kita menghidupkan masjid ya. Tentu ada rukun tetangga, rukun warga dan sebagainya yang kita harus lakukan supaya kita itu dianggap produktif ya, atau bermanfaat buat yang lain. Nah ini nih harus seimbang. Apa artinya seimbang? Dia proporsional itu dia semua tercakup ya. Karena kalau kita cuma mengharap fisik saja yang sehat, tapi jiwa kita ini ada dendamnya ya, ada rasa-rasa sombongnya, ada pokoknya kita tidak mau hina dan sebagainya. Maksudnya kita merasa cepat tersinggung dan seterusnya. Apalagi sampai tidak memaafkan orang ya. Tentu tetap tidak sehat ya. Seterusnya. Jadi ini Masya Allah ya. Kita harus mencakup dan semua definisi sehat yang dibaik oleh WHO maupun oleh undang-undang kita mencakup semua itu. Nah tentu untuk mendapatkan sehat ini ya, sehat ini kita sebagai umat Islam kita harus mengacu kepada, tentu kalau dalam agama kita yang diperintahkan kita untuk menjadikan contoh siapa? Tentu adalah Rasulullah sebagai uswatun hasanah ya. Kalau kita baca di surat Al-Qasas ya, surat ke-33 ayat 21 kan Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim ya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ya. Jadi sungguh ya, kalau bahasa ulama itu kan laqad itu sungguh-sungguh ya. Gitu ya. Sungguh gitu. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik ya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ada tambahannya ya. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira ya. Jadi untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh itu tentu kita harus liman kana yarjullah, bagi barang siapa yang mengharapkan Allah gitu. Jadi ada harapan, dan dia tidak hidup mau-maunya dia ya, karena dia memang tahu bahwa dia ingin rahmat dari Allah ya. Liman kana yarjullah, ada rahmat Allah ya. Dia berharap rahmat dari Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan dia tuh harapannya memang hidupnya untuk di akhirat ya, bukan dunia ini menjadi anunya ya. Jadi harus akhirat ya. Dia berharap kepada kehidupan yang abadi, bukan yang sementara di dunia ini ya. Jadi dia tidak menomorsatukan dunia ini ya. Kalau orang yang menomorsatukan dunia apa? Mungkin pagi-pagi ini tidak, wah susah sekali kalau bangun pagi nih ya. Mending apa? Tidur ya. Karena dia pentingkan dunianya. Apalagi yang lagi begadang semalam atau yang bekerjanya sampai tengah malam, atau lupakan, tidak menomorsatukan subuh ini ya. Bahwa subuh ini ada rahmat Allah, subuh ini akan ada karunia Allah ya, subuh ini luar biasa manfaatnya, subuh ini menyehatkan, subuh ini wah luar biasa ya. Jangan sampai hilang ya kesempatan kita datang salat subuh berjamaah dan sebagainya. Ini orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan berharap kehidupan yang abadi di akhir. Orang sehat itu ya. Saya dan banyak berzikir kepada Allah. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Mengingat Allah yang banyak lah ya. Yang banyak. Ada juga orang, karena orang munafik itu dalam Al-Quran kan dikatakan dia sholat atau ingat sholat itu tapi sedikit ingatnya ya.
ingat juga kepada Allah, tapi sedikit ingatnya. Nah, kita ini harus, kalau orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dia harus wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah, dia banyak berzikir, ingat pada Allah. Baik para jamaah sekalian, nah sudah banyak kajian-kajian yang dilakukan para ahli, seperti apa sih kesehatan Rasulullah itu, ya banyak ya. Bahkan kalau kita ke toko buku, banyak buku-buku yang ditulis juga oleh para dokter ya. Ada salah satu dokter bedah di Jogja, Sabiran namanya apa. Nah, beliau tulis buku Sehat ala Rasulullah ya. Nah, itu bagus bukunya tuh. Jadi dia bagaimana Rasulullah itu, kehidupan Rasulullah itu dari bangun pagi sampai tidur, kemudian dirinci seperti apa yang membuat kita itu bisa sehat kalau kita ikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah tadi ya. Nah, ada satu lagi dokter ahli bedah tulang, dia tulis buku nih ya. Dia tulis bukunya adalah Rasulullah sang dokter ya. Jadi dia melihat bahwa apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah obat bagi kita ya. Jadi dia mengatakan, atau apa yang dilakukan oleh Rasul itu sebagai obat ya, makanya disebut Rasulullah sebagai dokter. Nah, sekarang kita bisa merinci lah ya beberapa hal yang terkait dengan aspek yang diperlihatkan Rasulullah kepada kita ya. Tentu ada banyak ya. Saya merincinya dalam 5 aspek ya. Aspek pertama itu aspek pola pikir dan mental. Nah, jadi kita akan bicara tentang banyak-banyak mental ini ya, aspek ini. Bagaimana Rasulullah itu dari pola hidup yang terkait dengan aspek pikiran dan mental ya. Pikiran dan mental aja ya. Mentalnya seperti apa? Oke, sorry. Yang pertama, kalau kita lihat urut-urutannya, yang pertama itu berbaik sangka kepada Allah dan manusia. Nah, kenapa banyak manusia itu stres, depresi, ya, atau kecewa, ya? Orang kecewa karena apa? Karena apa yang diinginkan tidak tercapai ya. Aduh, kenapa saya sudah buat seperti ini, kok nggak bisa juga ya tembusnya? Kok tetanggaku atau temanku tidak terlalu bersungguh-sungguh gitu ya? Kok lancar-lancar saja gitu ya? Saya aduh ya. Kebetulan saya itu biasa kita kalau jadi ASN itu kan yang kita pikir itu bagaimana bisa dapat pangkat paling tinggi ya, 4E, benar ya? 4E itu kan jenderalnya itu ya, kalau kita di ASN itu artinya kalau itu sudah mentok lah ya, tidak mungkin kita kan itu jabatan tertinggi atau pangkat tertinggi lah, 4E itu ya. Saya itu 10 tahun baru 4E, padahal harusnya cuma 22 tahun ya orang bisa ngurus itu. Ada saja hambatannya, tapi kita selalu bersangka baik gitu ya. Kenapa ya kita bisa lama begini gitu ya? Padahal ya memang tentu ada aturan-aturannya. Dan memang selalu setiap diajukan berkas itu ada lagi aturan baru ya. Bisa kita kalau di perguruan tinggi kan gitu ya. Apalagi sekarang ini. Dulu di zaman saya itu kalau jadi profesor itu tidak sulit dibanding sekarang ini ya. Perbandingannya kalau saya waktu jadi profesor dulu, kita cukup menulis 1 artikel dalam bahasa Inggris dan kita publish mau dimanapun boleh ya, dimanapun ya. Yang penting dalam bahasa Inggris, international articles ya. Tapi setelah itu banyak yang jadi profesor kan, nah, pemerintah tahan dulu ini ya, ditingkatkan persyaratannya ya. Harus ini. Sekarang Pak harus dibuat dalam bahasa Inggris, kemudian harus
jurnal yang terakreditasi yang tinggi, punya bla 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 bla, yang dia memang tinggi rankingnya, dan itu bukan satu lagi, 3 minimal. Jadi bayangkan ya, dulu dengan sekarang. Artinya, tapi itulah. Tapi kalau kita tidak bersangka baik, kita bisa frustrasi, kecewa, dan akhirnya kita apa? Menyalahkan orang lain. Ya, kalau kita sudah menyalahkan orang, apa yang terjadi? Nah, hormon kita ini mulai berbenturan ya. Dalam tubuh kita ini ada namanya hormon yang kalau kita selalu berpikir positif, itu akan bagus ya. Namanya beta endorfin ya. Sebenarnya dia sejenis morfin. Kalau morfin tahu ya? Ada yang suka pakai morfin di sini? Pasti tidak ada ya. Morfin kan sejenis itu ya, narkoba ya. Nah, tapi orang kenapa gunakan itu? Supaya hidupnya mau tenang, bahagia. Ya pakailah morfin itu ya. Tapi sebenarnya dalam tubuh kita ini ada namanya morfin, namanya endomorfin. Disebut endo karena dalam tubuh ya, endomorfin. Dia akan keluar kalau kita bagaimana? Kalau kita hidupnya senang, bahagia, tidak marah-marah, kita senang menerima ini, dan dengan keadaan yang paling apapun, terbatas sekalipun kita senang ya, kita bahagia, itu hormon itu akan keluar, endorfin itu. Dan kalau kita bersangka baik atau bersangka positif ya, apapun kondisinya, begitu dia keluar kita bahagia, kita senang, dan kita nanti akan apa? Awet, tidak ada penyakit ya. Karena ada salah satu hormon dalam tubuh kita namanya noradrenalin. Dia bersifat racun dalam tubuh kita, dan itu kekuatan racunnya itu nomor 2 setelah racunnya ular. Kalau ular yang beracun itu kalau menggigit manusia, apa yang terjadi? Mati ya, mati. Nah ini kekuatan racun daripada noradrenalin ini cuma dikatakan nomor 2 setelah racun ular itu. Tubuh kita itu kalau kita sudah jelek, kita suka bersangka buruk ya, itu akan keluar. Nah kalau kita suka bersangka baik, ini noradrenalin akan insya Allah akan hilang. Itu kalau keluar langsung di metabolisir atau dikeluarkan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi apa tadi? Bersangka baik. Bersangka baik kepada Allah dan manusia ya. Ada dulu satu pasien ya, sebenarnya bukan pasien saya ya, tapi dia orang tua atau ibu dari teman saya. Saya diajak, Prof, kita datang ke rumah, ada ibu saya lagi sakit. Ibu ini aktif pengajian, bahkan di desa ya, atau di kampung itu, dia ketuanya, kalau Muhammadiyah Aisyah ya, dia ketuanya, sehingga dia lah yang mengkoordinir pengajian bulanan di daerah itu, di desa itu ya. Waktu dia kena penyakit, apa dia bilang ibu ini? Kenapa Allah kasih saya penyakit ini? Nah padahal saya ini rajin pengajian, rajin ke masjid, ini semua disebut-sebut kebaikan-kebaikannya. Nah tetanggaku itu, berarti dia bersangka buruk kepada siapa? Pada Allah. Dia bilang, kenapa Allah kasih saya penyakit seperti ini? Dia bersangka buruk ya. Kenapa Allah uji saya seperti ini? Kenapa Allah berikan saya sakit seperti ini? Kenapa? Begitu selalu di mulutnya. Nah ini artinya apa? Ibu ini termasuk kategori orang yang bersangka buruk kepada, tidak bersangka baik ya. Maka penyakitnya bisa bertambah-tambah ya. Makanya kenapa ulama itu mengatakan amal hati yang paling baik itu adalah, yang harus kita selalu munculkan dalam niat kita adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Supaya kita tidak kecewa. Saya ikhlas ya Allah, punya anak sekian, anak saya begini, saya ikhlas, saya ke masjid ikhlas, semua ya karena Allah.
Ya kalau Allah memberikan ujian, kita tidak mengaik, kenapa saya begini kok jadi begini, kok malah saya dikasih cobaan seperti ini. Ya jelas Allah akan menguji iman kita dengan cobaan itu. Ingat ya, di surat apa itu yang ada, di surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat ke-21 ya, di ayat 35 kalau tidak salah. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin zaikatul maut wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi Allah mengatakan semua manusia atau semua nafs, semua diri manusia akan mati ya. Kullu nafsin zaikatul, akan melalui maut. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah, dan kalian akan diberikan ujian ya, fitnah ya, ujian. Bisyarri wal khairi ya, baik ujian keburukan maupun ujian kebaikan. Jadi kita itu akan selalu akan ada ujian. Tentu di ayat lain Allah mengatakan ujian itu untuk apa? Menambah iman kita. Allah menguji kita, ini betul-betul nggak beriman ini hambaku ini. Jangan-jangan cuma dikasih dites sedikit saja begini, marah ya, bersangka buruk dan sebagainya. Nah, jadi kesehatan paling baik itu ibu-ibu ya, bapak-bapak bersangka baik saja kepada Allah dan manusia. Kenapa saya begini? Sudah sekolah tinggi-tinggi kok masih begini juga ya? Sudah berbuat baik seperti ini kok masih begini juga? Pasti Allah kan, kalau kita mungkin dikasih rezeki yang banyak-banyak ya, atau dikasih sesuatu yang nikmat luar biasa, mungkin kita tidak masuk masjid lagi ya. Itu. Oke, yang kedua, Bapak Ibu, yang di sini dikatakan selalu mengendalikan emosi ya. Gitu ya. Tidak cepat marah ya. Tidak cepat tersinggung. Apalagi yang sering orang itu apa ya? Ada orang kan cepat sekali tersinggung ya. Kebetulan di kantor saya itu ada yang satu terkenal. Kalau dia datang kita harus diam-diam, itu kita harus tidak boleh sembarang ngomong ya. Karena cepat sekali tersinggung ya. Ada kan orang juga itu biar dibilang apa ya, tenang-tenang aja ya, tidak ada, biasa-biasa saja. Tapi ada teman itu, Masya Allah, sedikit saja tersinggung sedang ya. Ini kan penyakit itu ya. Suka mau dihormati ya. Kalau dia datang tuh tidak bisa kita apa, pokoknya ada hal-hal yang paling tidak boleh ya. Makanya Rasulullah itu pernah melarang waktu beliau datang kemudian ada yang berdiri, tidak boleh. Dia datang kemudian kita berdiri menyambut sepertinya itu biasa-biasa saja ya. Karena itu menghormati berlebihan itu juga tidak baik ya. Biasa-biasa saja ya. Kita juga jangan merasa karena kita ini hebat, kita ini orang yang terpandang, kita turunan ini, turunan itu, orang harus hormat kepada kita, orang harus tunduk pada kita. Janganlah ya. Dan itu tidak baik ya. Jadi di sini katakan, memang dalam Al-Quran juga tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharrai wal kazibinal ghaiza. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya, suka menginfakkan rezeki yang diberikan Allah pada mereka, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, dan suka mengendalikan emosi. Wal afina anin nas, dan suka memaafkan manusia ya. Nah, kita ini kan pasti ada dong pegawai kita, karyawan kita, atau orang yang hidup bersama kita yang bekerja untuk kita. Nah, kalau dia berbuat salah, janganlah dimarahin ya. Karena bisa saja itu tidak disengaja dan seterusnya. Baik, itu kalau kita bisa tahan itu Pak, insya Allah sehat. Ya, coba lihat yang suka-suka marah itu umurnya seperti apa. Jadi dulu pernah di kedokteran itu
ada teman saya itu di angkatannya, dia mau buat reuni dan akan memberikan penghargaan buat senior-seniornya. Gitu ya. Kan dulu kan ada posma ya, ada namanya posma ke orang. Sekarang kan ospek ya, walaupun sudah hilang ya. Jadi dia akan beri penghargaan kepada yang gitu, yang paling-paling ya. Paling baik, paling ini. Tapi ada satu kategori paling ditakuti. Kira-kira kalau ada kategori paling ditakuti itu orang yang bagaimana? Yang rewa ya, gitu ya. Jadi disebutlah satu nama yang paling rewa di angkatan di seniornya. Iya, ada dokter ini dia paling rewa dulu itu. Takutnya orang kalau sama dia ya. Langsung dicari-cari alamatnya di mana sekarang bertugas. Oh, dia dulu pernah kepala dinas ini, kepala ini. Meninggal nih. Sudah meninggal artinya ya. Oh, dia pernah bertugas tapi dia meninggal, udah. Cari yang nomor 2, rankingnya untuk orang takut gitu ya. Cari nomor 2. Cari di mana dia bekerja sekarang. Oh, ini dulu begini, dia dokter sini dulu, rumah sakit ini. Pindah nih. Oh, sekarang meninggal juga. Yang nomor 3, kita kan harus bikin penghargaan ini kan, dia harus sudah ada hadiahnya nih. Mau dikasih ini kepada, coba cari yang paling ditakuti dulu yang nomor 3. Sekarang yang nomor 3, cari yang paling 3. Cari di mana dia dulu sekarang gini sekarang. Meninggal juga. Akhirnya apa? Diputuskan tidak ada lagi kategori itu. Saya kasih tahu sama mahasiswa, waktu saya jadi dekan dulu, saya pernah jadi dekan di FKM-nya, Unhas. Saya kasih tahu mahasiswa yang seniornya suka belagu itu ya, yang suka siksa orang itu ya. Nah, ingat kau itu. Dan memang terbukti. Itu yang mahasiswa saya yang suka-suka yang seperti itu, kalau ospek dia yang paling duluan, paling depan yang garang-garang itu, kasihan mereka itu, banyak penyakitnya. Nah, sekarang sudah kayak tua ya, dan sebagainya ya. Dan tidak berprestasi ya. Sudah sakit-sakitan, tidak berprestasi juga ya. Karena banyak doa-doa yang jelek. Matilah lo kau. Bisa gitu ya? Kalau orang yang disakiti bagaimana? Dan ingat, doa orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan. Itu yang tidak boleh kita itu rewa-rewa ya, tidak boleh. Baik. Yang ketiga, tidak iri dengan keberuntungan orang lain. Jangan irilah ya. Kita sama-sama dokter, sama-sama profesor, mungkin sama-sama juga kemampuan kita, semua sama. Tapi kenapa dia bagus sekali anunya, rezekinya ya? Udah usah iri ya. Karena setiap orang itu pasti ada Allah lebihkan ya. Kita ini dulu sama-sama, tapi kenapa dia anak-anaknya Masya Allah bagus-bagus anaknya. Jangan iri ya. Kemudian keempat, tidak dipusingkan dengan urusan dunia. Janganlah terlalu pusing dengan dunia ini. Kita insya Allah selamat itu ya. Sehat ya. Selalu optimis, selalu bersabar dan bersyukur ya. Hanya bicara yang baik-baik saja dan tidak suka dihormati berlebihan. Itu terkait dengan pikiran mental. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saya percepat ya. Terkait dengan spiritual ya. Ini kan satu ya. Pola yang bisa kita tiru dari Rasulullah itu adalah pola spiritualnya ya. Tentu dengan ibadahnya. Saya kira itulah kenapa kita datang ke masjid seperti ini ya. Kenapa kita mau tunggu syuruk misalnya ya. Kita banyak berzikir. Kenapa kita mau tinggal di masjid seperti ini. Kan semua ini sunnah dari Rasulullah ya. Ada hadis yang kuat yang kita dengarkan dari para dai-dai kita, yang kita pelajari, kemudian kita ikuti. Nah, Masya Allah ya. Saya lihat yang rajin ke masjid itu, Masya Allah. Jarang sekali kita dengar masuk rumah sakit. Gitu ya? Jarang. Kalau ada, cepat sembuhnya. Gitu ya? Betul tidak? Betul atau benar? Ya. Kebetulan ada kakak saya ini kan umurnya 61 tahun Pak ya. Saya ini sudah 61. Kakak saya itu sudah pensiun, beda 6 tahun dari saya. Itu 67 tahun sekarang ya. Suaminya sudah 70 mau 80 tahun ya. Kan memang menikahnya waktu itu beliau sudah agak
30-an. Nah, kalau saya ke rumah kakak saya itu di Hartako ya, Hartako Indah itu kan kompleks BTN pertama di Makassar. Ya. Waktu saya jadi mahasiswa tahun 8, kan saya itu mahasiswa pertama itu 80, kemudian 84 itu sudah BTN itu adalah BTN pertama ya, setelah Perumnas ya. Ini ada BTN ya. Hartako. Jadi itu masjidnya sekarang itu dipenuhi oleh yang sudah pensiunan-pensiunan itu. Tapi itu yang pensiunan yang di masjid itu, Masya Allah masih segar-segar. Yang tidak segar-segar itu siapa? Yang sudah lebih duluan pergi, ya? Yang tidak muncul di masjid. Tapi yang rajin salat berjamaah, rajin salat subuh, rajin untuk puasa sunnah, rajin baca Quran, yang kadang-kadang menunggu antara maghrib isya dengan baca Quran itu awet-awet. Ada yang satu katanya pulang, kan sudah tua ya, pulang dari masjid ke rumah cuma duduk-duduk saja, tiba-tiba langsung istrinya lihat, tidak ada sakaratul mautnya ya. Masya Allah, ini artinya doanya beliau itu, doanya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah itu mantap sekali ya. Kita ini kadang-kadang orang sudah meninggal kita bilang mudah-mudahan husnul khotimah. Salah ya. Kenapa salah? Kan sudah lewat. Husnul khotimah itu kita doakan kalau orang masih hidup. Masa sudah mati, mudah-mudahan husnul khotimah. Lewat. Kita itu maunya husnul khotimah, di mana kita itu tidak akan menghadapi sakaratul maut yang hebat itu. Kan sakaratul maut itu kan luar biasa itu, dan kita selalu, makanya Rasulullah meminta kita untuk berdoa supaya Allah, ya Allah, mudahkan aku melewati sakaratul maut itu. Doa kita itu. Maka tiap pagi jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kalau mau dipanjangkan lagi, wa'udzubika min su'il khotimah ya. Dan aku berlindung kepadamu dari kematian atau akhir yang buruk. Itu yang kita minta selalu. Kita minta supaya kalau toh saya meninggal, ya Allah, lagi baca Quran tiba-tiba langsung tidak enak badan, langsung tek. Wah, bagus ya. Pernah nonton filmnya Habibie? Film Habibie itu kan dijelaskan sejarahnya Habibie ya. Kan difilmkan itu ya. Bukan kisahnya Ainun ya, bukan. Dua ya, kan filmnya Habibie kan dua ya. Satu cerita beliau, dan itu kan Habibie itu kan kalau kita nonton filmnya kan bapaknya meninggal lagi sementara sujud. Kemudian Habibie ambil alih langsung pimpin sholat. Belum nonton ya ini ya. Bagusnya jamaah masjid ini nonton itulah ya. Bagaimana kisah seorang Habibie itu yang akhirnya dia sekolah ke Jerman, dia menjadi orang yang hebat di Jerman ya. Kemudian dilirik oleh Presiden Soeharto untuk diajak kembali ke Indonesia supaya menjadi menteri waktu itu ya. Terus itu kan bagus itu ya. Masya Allah, Habibie itu orang tuanya sholat berjamaah di rumah, itu sholat sholat maghrib kalau sholat waktu itu. Karena itu ada jaharnya. Itu waktu sholat meninggal ya, tidak bangun, dan Habibie mengambil alih. Berarti tidak mungkin Habibie itu tidak punya kemampuan untuk jadi imam, jadi apa kalau tidak mengambil alih. Kalau dia cuma anak-anak yang biasa-biasa pasti tidak mengambil alih itu. Tapi ini dia mengambil alih pimpinan sholat karena ibunya kan, yang dia kan punya adik satu dan perempuan satu juga, itu salat berjamaah. Nah, singkatnya ya, kita mau seperti itu. Ada ibu-ibu yang mau dirawat di rumah sakit sebelum meninggal? Mau enggak? Janganlah ya. Kalau bisa berdoa, ya Allah jangan kasih masuk saya di rumah sakit itu ya. Kalau tuh sakit yang ringan-ringan. Sakit kepala. Sakit kepala minum apa? Udahlah ya, kita baca doa saja. Saya sering mengajarkan jamaah itu, udahlah kita berdoa dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana cara tahu berdoa berobat dengan Al-Quran?
Ya seperti contohkan oleh para sahabat ya, dan diakukan oleh Rasulullah ya. Ambil air segelas ya. Kemudian ya kalau ada madu, taruh ala zaitun, baru kita bacakan Al-Fatihah 7 kali. Ya. Dengan niat apa? Al-Fatihah sebagai obat. Kan dalam Al-Qur'an dikatakan ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan ya, wa nunazzilu ya, dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Syifa, penawar, obat. Dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Nah, ini ya. Banyak orang tidak yakin Al-Qur'an itu sebagai obat, itu masalahnya. Tidak yakin ya. Akhirnya kalau dia sakit, apa yang dia pikir pertama? Podrex, apa? Bukan Al-Qur'an ya, bukan Allah. Padahal Ibrahim mengatakan ya, wa iza maritu fa huwa yasfin. Kalau aku sakit, ada obat, ada Allah sebagai wa iza maritu fa huwa yasfin. Dan dialah yang akan menyembuhkanku ya. Jadi Allah sebagai. Nah, Allah sudah katakan Al-Qur'an ini sebagai obat. Tapi berapa banyak orang yang berobat dengan Al-Qur'an coba? Bukan berarti dokter tidak perlu. Kan dokter itu nanti kesekian. Begitu kita sakit, yang pertama kita ingat, berobat kepada Allah. Ambil air, baca Al-Qur'an, niatnya obat. Ya tentu kalau tidak jelas, tidak tidak perbaikan, kita ke dokter. Dan dokter itu tugasnya sebagai apa? Apa tugasnya dokter? Dokter itu bahasa asli itu doktoro. Dokter itu artinya memberi nasihat, memberi ya menasehat, mengeducate, mengajar, memberitahu. Ya tentu kita datang ke dokter itu, dokter akan tanya apa yang kita rasakan, apa yang kita, saya sakit kepala aku ini, sudah minum Bodrex 1 pak ya, gitu ya. Tidak turun-turun juga, diperiksa, hipertensi ternyata, bapak tekanan darahnya tinggi. Setelah dicek, bapak ini berat badannya berlebihan. Setelah ditanya-tanya, bapak kok makannya banyak ya? Ini harus dikurangi, kan seperti itu berobatnya ya. Jadi jangan berpikir ke dokter itu langsung minta obat dokter. Atau selalu ke dokter itu selalu minta obat. Nah, dokter itu tidak perlu kasih obat kalau orang ini penyakitnya bisa disembuhkan dengan mungkin hanya dengan cara-cara yang mengingatkan dia. Bapak tidurnya jam berapa? Saya begadang dok, jam 2 baru tidur. Wah, tidak bisa itu ya. Karena dalam kita tidur itu harusnya jam 10 minimal ya. Kenapa? Karena di situ akan keluar hormon, namanya melatonin. Apa itu hormon melatonin? Dia hanya akan keluar pada saat dia antara jam 11 sampai jam 2 malam. Makanya kita jam 10 sudah harus tidur karena hormon itu akan keluar pada saat kita tertidur lelap. Kalau tidurnya biasa-biasa tidak keluar. Dia harus betul-betul kita tertidur. Dan terus di malam hari, di ruangan yang gelap, dan kita dalam kondisi yang nyaman tidurnya. Insyaallah cukup 3 jam itu hormon melatonin akan keluar. Dan itu akan membuat kita segar besoknya, dan seterusnya kita akan tetap. Karena hormon melatonin disebut dengan rajanya hormon. Artinya kalau dia bagus, hormon-hormon yang lain itu juga akan bagus. Dan itu intinya akan keluar pada jam berapa tadi? Jam 11 sampai jam 2 dalam kondisi kita tertidur lelap. Ya makanya setelah jam 2 kita bangun, it's okay ya. Mau salat, mau apa. Ada satu pasien, ya kebetulan keluarga ya, dia datang ke saya. Dok, saya ini tidak bisa tidur setelah jam 2. Pokoknya kalau jam 2 dia sudah terbangun dan mau tidur lagi tidak boleh, tidak bisa. Dalam hatiku, bagusnya nih bapak ini. Nah, saya mau seperti itu juga ya. Cuma selalu terlambat bangunnya gitu ya. Nah,
harusnya disyukuri, berarti Anda sudah bagus. Karena memang tidur malam itu kita butuhkan yang bagus itu antara jam 11 sampai jam 2. Bahkan para ahli mengatakan kalau kita tidur seperti itu, efektivitas tidur itu bisa dikalikan 3 jam dibanding waktu-waktu yang lain. Berarti kalau kita tidur jam 11 sampai jam 2, tapi ada yang mengatakan di bawah jam 12 lah. Jika kita tidur jam 10 sampai jam 12, berarti kan 2 jam. Kali 3, berarti sama dengan kita orang lain tidur 6 jam di waktu yang lain. Jadi tambah 2, berarti 8. Jadi kalau orang bilang tidur minimal 8 jam, cukup. Kita tidur jam 10, bangun jam 2. Memang totalnya cuma 4 jam, tapi karena kita tidurnya di bawah jam 12 tadi, dikalikan 3. Jadi efektivitas tidur di bawah jam 12 itu 3 kali lipat. Paham ya? Makanya setelah jam 2 bangun dan itu segar, cukuplah ya. Dan kita masih lebih sehat. Baik para jamaah sekalian, nah saya tidak tahu mau sampai jam berapa nih? Kita kan syuruknya itu kalau salah 55 ya. Oh, ini karyawan Anda semua sudah pensiun semua ya? Atau tidak ada kegiatan? Oke, kita batasi aja sampai jam 6-nya, jam 6.10 gitu ya. Nah, kita tambah lagi 15 menit ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi aspek spiritual ini janganlah ditanya. Misalnya, setiap kita mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan doa. Bagus gak dampaknya dalam tubuh kita? Ya bagus. Makanya setiap berbuat tuh ada doanya ya. Doa masuk keluar kamar mandi, doa bangun tidur dan bangun lagi ya. Doa ini, doa itu harus sering kita ulang-ulangi ya. Banyak berdoa ya. Menjaga sholat. Ya sholat ini kan Masya Allah. Ada buku sehat dengan sholat ya. Pernah dengar ya? Pernah baca bukunya? Itu dibuat oleh dokter itu. Seorang dokter itu membuat buku namanya Sehat dengan Sholat. Jadi dia jelaskan apa manfaatnya kalau kita berdiri seperti ini ya. Berdiri dalam posisi yang seimbang. Tidak begini kan, tidak begini ya. Berdiri yang seimbang. Itu kan salat ini kan berdiri seimbang ya. Dalam posisi kita yang masih sehat. Kalau kita berdiri seperti ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu tulang belakang kita itu akan intak gitu ya. Posisi dada kita terbuka ya. Apalagi ya. Ini digambarkan dalam posisi seperti ini, tubuh kita itu secara apa ya? Digambarkan secara, memang dalam bidang kedokteran kan ada hormonal, metabolisme tubuh dan sebagainya. Kemudian kalau kita ruku, nah, coba ruku ya, Masya Allah ya. Bagaimana itu tulang tadi yang belakang yang tadi itu menekan satu dengan lain tuh, begitu kita begini langsung meregang. Sekarang ini kan banyak orang kena penyakit apa itu? Saraf terjepit gitu ya. Ya nyeri ini ya. Wah itu kan kasihan juga ya teman-teman seperti itu. Itu bisa saja rukunya tidak benar. Ya. Atau rukunya singkat, tidak lama. Hanya saya pernah ikut pelatihan salat khusyuk itu, disuruh tahan ya, pada saat kita rata ini ya, baru kita kalau yang tidak rata dikasih begini ya sama pelatihnya ya, kita harus rata ya, dan kita tahanlah ya. Coba jangan biasakan itu kalau salat itu seperti mengejar apa bus yang mau berangkat ya, kereta api atau pesawat berangkat. Dinikmati yang lagi berdirinya. Makanya kenapa kita harus menghafal Quran yang panjang-panjang supaya kita lama berdiri. Salatnya yang lama. Kalau salat yang lama berarti berdirinya juga lah lama. Betul ya? Sekarang kalau Bapak Ibu ke luar negeri, kemarin kebetulan 2018 itu sebelum Covid saya dapat kesempatan 3 bulan ya di Queensland ya, di Universitas Queensland di Brisbane, Australia ya. Itu semua berdiri pelayanannya. Karena mereka sudah ada yakin bahwa kalau ada orang yang bekerja lebih dari 50% waktunya berduduk, itu berbahaya bagi tubuhnya, tidak sehat. Walaupun dia diet, walaupun dia olahraga,
Tapi kalau dia lebih banyak duduk itu tidak baik. Makanya harus banyak berdiri. Makanya banyak pelayanan-pelayanan publik itu berdiri. Kita ke bank itu, saya mau urus, saya waktu itu kan datang ke bank itu untuk urus ATM saya yang bermasalah itu ya. Kita baru datang dari pintu, langsung datang pegawainya. What can I do for you? Ya, what's your problem? Saya bilang, oh, I have problems. Langsung dia ajak, ada satu ATM situ, dia langsung dia tes, semua berdiri. Kita tidak disuruh duduk, tidak disuruh apa ya. Semua dilayani berdiri. Gitu. Kecuali kalau makan dan diskusi. Semua profesor di sana mejanya standing tables ya. Apa artinya standing table? Bekerjanya begini. Mereka bekerja berdiri. Jadi profesor itu kalau mengerjakan menulis atau apa dia berdiri. Jadi dia mejanya itu bisa diatur-atur lah. Apa ini. Jadi kalau dia, semua berdiri ya. Dosen mengajar di kelas berdiri semuanya. Ya. Tidak duduk. Kecuali kalau dia mau ada diskusi baru dia duduk sebentar, baru dia berdiri lagi ya. Karena berdiri itu sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, makanya kalau sholat nikmati berdirinya itu. Semakin banyak kalau kita sholat sendirian ya, panjang-panjangkan ayatnya. Baca misalnya Ar-Rahman, baca Al-Waqi'ah ya, baca As-Sajadah yang panjang-panjang. Kalau kita salat sendirian, apalagi kalau salat sunnah, gitu ya. Supaya kita nikmati berdirinya itu. Jangan mau cuma kul-kul ya. Akhirnya kita tidak menikmati itu berdiri di waktu salat itu. Coba nikmati. Panjang-panjang ayatnya. Begitu juga ruku. Jangan paksakan kita membaca berulang-ulang doa itu. Kan kita nikmatilah ruku yang lama itu ya. Sujud yang lama. Biar orang, saya waktu di Amerika itu, waktu sekolah itu ada teman itu dia bilang, what's problem your forehead ya. Jadi apa sih masalahmu dengan ini, kan dilihat ini hitam ya. Baru saya juga kan tidak enak kalau dia kan orang non muslim ya, orang Amerika. Saya bilang, oh no, this is okay, some accident. Saya bilang aja ada kejadian kecelakaan saya hitam ini ya. Dia tidak tahu ya. Tapi karena dia ini juga pingin supaya mungkin kalau di sana kan orang sangat care ya. Dia ketemu lagi beberapa minggu kemudian, dia bilang kenapa masih hitam? Karena harusnya sudah diobati ya. Kan di sana orang kan sangat care itu walaupun catat sedikit orang langsung ke dokter kemana. Saya bilang no, I have something. Dia bilang, oh hanya dia menyerah ya. Karena bagi mereka itu udahlah kita tidak usah taruh pengaruh itu ya. Saya juga lihat ada temanku lebih lama sujudnya dari saya, dia malah tidak hitam jidatnya. Jadi kita juga itu mungkin struktur ini yang berbeda-beda ya. Ada orang juga yang cuma sedikit sujudnya hitam tinggi ya. Artinya itu jauh saja diperkirakan orang hitam jidat itu paling banyak sujudnya itu tidak. Mungkin struktur ininya juga yang mempengaruhi ya. Seperti itu. Jadi tapi itu harus dinikmati. Nikmatnya sholat itu luar biasa. Oke. Yang terakhir, kalau ya banyak kan ibadah kita ya, puasa apalagi ya, baca Quran apalagi, termasuk banyak menangis, banyak silaturahim, banyak mengingat mati. Ini termasuk hal-hal spiritual yang harus kita lakukan untuk kita lebih menjadi orang sehat. Ada teman itu dia menceritakan temannya seorang polisi yang sudah umurnya 70 tahun masih segar, masih kuat ya. Ditanya, apa kiatnya? Nah, dia bilang apa? Pokoknya saya itu kalau ada undangan, ada uang, tidak ada uang, saya pergi. Dia bilang gitu. Untuk apa? Silaturahim. Kalau kita menghadiri undangan, apa yang terjadi? Kalau kita menghadiri undangan, Bapak, kita akan ketemu banyak orang. Dan yang paling penting juga kita membahagiakan yang mengundang kita, gitu ya. Kalau kita hadir itu ya, kalau orang senang gara-gara kita, pasti berdampak ke diri kita. Karena membahagiakan orang akan membuat kita bahagia. Makanya kenapa itu teori tentang namanya kan law attraction namanya ya. Banyak memberi, kita berharap banyak. The more you give, the more you take. Kan gitu ya. Banyak memberi, banyak mendapat.
ya, banyak membantu orang, insya Allah Allah akan bantu juga kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kan bahasa-bahasa Al-Quran atau bahasa-bahasa hadis kan seperti itu. Banyaklah Anda berinteraksi dengan orang, atau banyak kau membantu orang, insya Allah kau akan dibantu juga. Banyak kau menyelesaikan masalah orang, kau juga akan diselesaikan masalah. Banyak kau senyum pada orang supaya kau juga bahagia, kan gitu ya. Baik, Bapak Ibu, itu ya. Dan kemudian yang paling penting ini juga jangan lupa kita jadikan baca Quran itu sebagai sesuatu yang bukan biasa-biasa, ya. Kita harus paksakan diri untuk selalu membaca Quran, ya. Kenapa? Setelah diteliti, ya, tubuh kita ini, ya, sangat dipengaruhi oleh apa yang kita dengar tiap hari dan apa yang kita sebut tiap hari. Dan kalau yang kita sebut itu sesuatu yang baik, itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita ini, ya. Makanya jangan kita itu, saya terus terang atau kalau ada hal yang buruk, lebih baik tidak usah ditonton. Ada berita tentang apa? Terjadi pengeroyokan siapa gitu ya? Berita tentang apa? Ada orang yang dizalimi seperti itu. Itu mending tidak usah ditonton. Karena itu akan mempengaruhi tubuh kita ini. Ya. Apa yang kita, dan yang, apalagi yang kita ucapkan. Makanya bayangkan dalam hati saja akan berpengaruh, apalagi kalau kita ucapkan. Makanya itu ayat yang itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Itu kan luar biasa itu. Ya. Karena kita disuruh berkata-kata yang baik. Wa qulu, dan katakanlah, ya, wa qulu qaulan sadida. Kata-kata yang baik, ya. Yang berpengaruh sekali, ya. Jadi mending kita diam daripada kita disuruh mengucapkan hal yang negatif itu. Apalagi menyebut kekurangan orang, menggibah orang, ya. Menceritakan kejelekan orang. Jelek sekali dalam tubuh kita itu, ya. Buruk sekali dalam kesehatan kita. Mending kita diam. Kecuali kalau mungkin di pengadilan atau di mana, ya, kita disuruh bicara, kita bicara. Tapi kalau tidak, janganlah. Si jangan. Tapi seteliti Quran itu, ya, jangan kita membacanya, kita mendengarkan saja itu sudah luar biasa hebatnya. Apalagi kita bacakan, baca. Makanya ahli itu mengatakan apa? Minimal kita disuruh membaca 1 juz sehari. Pasti tubuh kita ini sehat, Pak. Mungkin ada penyakit, tiba-tiba ada penyakit kanker, mau coba-coba berbuat sesuatu dalam tubuh kita, hilang itu. Nggak ada itu. Sudah diteliti, Pak. Jadi ada suara-suara Quran itu kalau ditaruh di satu tempat yang jelek, itu langsung karena itu ada gelombang elektromagnetik. Sudah dia mukjizat juga. Jadi sudah banyak penelitian-penelitian terkait dengan ilmu dan teknologi informasi yang terkait dengan Al-Quran ini. Luar biasa. Nah, kita ini sudah, Masya Allah, ya, disuruh, memang dianjurkan, ya. Makanya salah satu curhatnya Rasulullah itu kepada Allah apa? Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi tahadzu hadzal qur'ana mahjura, ya. Berkata Rasulullah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, inna qaumi tahadzu, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini hadzal qur'ana mahjura, sesuatu yang sia-sia, yang diabaikan. Ini curhatnya Rasulullah kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Furqan, surat ke-25. Ini harus kita, Rasulullah memang sudah punya, diberikan ilmu oleh Allah, ya, bahwa umat-umat belakangan ini nanti mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai bacaan wajib, bacaan yang selalu menyertai kita, bacaan yang selalu kita buka, bacaan yang paling banyak kita baca. Walaupun kita profesor, kita ahli apa, Al-Quran nomor 1. Bacalah Al-Quran tiap hari, ya. Ini yang memang harus digalakkan, ya, di semua bidang pendidikan harusnya, ya.
sehingga orang bisa menjadikan Al-Quran betul-betul petunjuk ya, dan itu obat, ilmu dan seterusnya. Saya kira mungkin sekarang 5.57, kalau kita berhenti di 6.10 berarti masih ada 13 menit bagi Bapak Ibu yang mau kita bertanya ya. Yang jelas yang terakhir itu tadi tentu selain spiritual tentu ada pola kebersihan, pola makan minum, pola tidur dari Rasulullah yang bisa kita contoh. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa saya sampaikan secara detail, tapi ya untuk hari ini mungkin seperti itu dulu ya. Tapi insya Allah sebagian besar sudah dicakup ya. Yang jelas kalau kita ikut semua perintah dalam agama kita ini, insya Allah ya, Bapak harus yakin ya kita insya Allah sehat. Tapi itu kalau kita ada penyakitnya gimana Pak? Berarti itu ujian ya. Dan kalau itu ujian berarti ikhlas menerima itu. Ya saya sudah diet nih, saya kan tidak merokok, saya tidurnya bagus, tapi masih kena penyakit ini kenapa ya? Nah, misalnya. Tapi insya Allah ya, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang positif tadi, yang sampaikan tadi, insya Allah ya, kita bisa jauh dari dokter, jauh dari obat, dan tentu jauh dari rumah sakit ya, insya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, saya serahkan kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin sekarang 5.59, berarti masih ada kurang lebih 11 menit ya. Silakan ya. Insyaallah. Terima kasih Ustaz yang saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Iya. Di sini Ustaz biasanya itu ada keluarga kita yang sedang sakit, kena penyakit, misalnya penyakit gula, penyakit kita kena kolesterol, asam urat. Yang saya mau tanyakan di sini Ustaz, doa-doa apa yang harus kita bacakan itu dalam Al-Quran? Yang kena penyakit itu, apakah saya bisa bacakan dia itu seperti tadi Ustaz katanya bacakan Al-Fatihah 7 kali? Ya, apakah dia lebih bagus juga dia kalau sendiri baca? Bah. Jadi Ustaz di sini apakah yang saya harus bacakan itu Al-Fatihah? Atau dia sendiri disuruh baca itu? Ambil gelas namanya kalau dia sendiri yang minum. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Kalau ada yang sakit berarti kamu berobat ya. Berarti kalau dia sakit sudah terjadi ya. Beda kalau saya yang berusaha untuk tidak sakit, mencegah ya. Nah, sekarang kan sudah terjadi. Nah, jadi kalau dia sudah terjadi berarti dia harus tanya, ini kenapa saya kena penyakit ini? Supaya apa? Supaya dia bisa menghindari menghindari berat penyakit, dan penyakit itu bisa insya Allah berangsur-angsur bisa sembuh dan kemudian dia bisa jadi normal kembali. Misalnya begini Pak, orang penyakit diabetes misalnya, ya tentu kita lihat perilakunya seperti apa. Ini mohon maaf ya, langsung ke Al-Quran ini belum, tapi saya hanya memberi penjelasan sedikit. Misalnya Bapak ini salah satu pemicu dia kena penyakit itu karena dia misalnya merokok. Kan tidak mungkin kita bilang, ya Bapak saya bacakan kau Al-Quran, tapi merokok terus. Kira-kira gimana itu? Kan tidak mungkin kan? Jadi dia harus tahu bahwa penyakitnya ini karena ada faktor-faktor yang dia lakukan selama ini yang tidak benar. Nah, tentu dia diminta supaya berapa? Ya kalau itu suatu kesalahan, kelalaian, dia harus bertobat. Dia harus bertobat dulu. Oh, saya memang tidak pernah, saya suka begadang nih. Ya? Atau saya suka marah-marah, makanya penyakit ini muncul. Saya cepat tersinggung, makanya penyakit ini muncul. Saya termasuk yang tipe orang yang bla bla bla.
Artinya ini kan harus diluruskan dulu, diperbaiki. Kalau dia sadar, dia kan disuruh bertobat, dan alhamdulillah itu kan tobat itu salah satu jalan yang paling bagus. Makanya Allah itu memberi ganjaran yang besar bagi orang yang mau bertobat. Dia menyadari kesalahan dan dosa-dosanya selama ini. Dia bertobat dan kan terbuka. Orang bilang yang sudah tidak bisa bertobat itu kalau sudah nyawanya sudah di kerongkongan, kayak Fir'aun itu ya. Sudah mau mati baru dia bilang, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, terlambat nih. Sudah sampai kerongkongan anunya kan? Roh apa itu anunya ya. Mari kita masih hidup begini, bertobat Ki Pak. Tobat Ki. Tobatan nasuha yang tidak akan diulang lagi. Setelah itu diperkenalkan dia dengan ada pengobatan Al-Quran, ya, seperti ini. Dan dia harus yakin dengan obat itu. Memang ada pertanyaan lain, bagaimana Prof kalau orang itu tidak yakin, seperti dia non-Muslim, bisa enggak? Ya bisa saja, tapi itu kan kalau Allah menghendaki ya, tetap. Tapi kalau yang benar itu bahkan ada sepertinya ada penelitian. Kita kan kadang-kadang memanggil orang untuk ruqyah ya, gitu ya. Panggil ustadz, bacakan kita ayat-ayat. Tapi ternyata yang benar itu, yang paling bagus itu kalau ayat Al-Quran itu dibaca dari mulut kita sendiri. Itu paling bagus. Cuma kan tidak semua orang juga bisa membaca Quran dengan bagus ya. Tapi kan minimal Al-Fatihah. Kan ada namanya ayat-ayat syifa ya. Termasuk itu ayat kursi, 5 ayat pertama Al-Baqarah ya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah juga ya. Baru ada beberapa ayat yang lain. Nah, saya kira itu, jadi Bapak sebagai kita bisa beritahu Pak teman kita itu, dan kemudian kita anjurkan dia berobat dengan dirinya sendiri lebih bagus. Iya. Kecuali kalau dia sudah tidak bisa lagi ya berkata-kata. Tapi kalau kita ajak dia bertobat, kemudian dia yakin dengan Al-Quran, kemudian dia minimal Al-Fatihah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa Pak menjawab ya. Ya. Iya, tentu dokter sebagai penambah. Iya, betul. Tetap dia minum obat dokter yang seterusnya. Ya. Silakan ya. Ya. Terima kasih Pak Saulari terkait dengan pembahasan Pak Prof yang telah disampaikan. Ini sangat menarik dan sangat bermanfaat insyaallah buat kita semua. Yang sangat menarik di sini adalah terkait dengan definisinya. Iya. Definisinya tadi pada 4 Pak. Tapi yang paling menarik di sini dan definisi itu adalah mental. Mental. Maksud saya, bagaimana mental ini dan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dan trik-trik apa yang bisa berjalan buat kita semua, sehingga mental buat kita semuanya bisa terjaga dan bisa menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Baik, memang ada, kita sebutnya psikis ya, jiwa ya, bahasa jiwa ya. Tapi kalau mental health ya, biasanya kalau ada mental health. Salah satu penyakit banyak yang terkait dengan mental health ini adalah misalnya penyakit stres, depresi ya, tidak mau bekerja ya, tidak semangat ya, karena jiwanya lemah. Jadi kalau kita ini punya mental yang kuat, nah, jiwanya kita kuat ya, berarti, atau orang bilang bersih jiwa kita ini ya, kita tidak gampang tersinggung ya. Kita selalu berniat untuk berbuat baik ya. Kita sabar menerima kalau ada yang tidak sesuai yang kita inginkan.
Kita juga lebih banyak bersyukur. Kita tahu bersyukur itu seperti apa yang baik ya. Jadi jiwa kita ini tidak gampang diombang-ambingkan gitu ya. Kita kuat. Dan memang ini perlu, makanya sangat erat hubungannya dengan keimanan kita. Orang yang beriman ya, orang-orang yang takut berbuat sesuatu yang dilarang Allah ya. Kita selalu ikut kepada taatan kita kepada Allah. Kita rajin mendengarkan kajian, dan memang ini sangat terkait juga dengan ilmu yang kita dapatkan ya. Makanya kenapa kita selalu mendengarkan nasihat, ikut pengajian ya, ikut belajar ya, supaya ini menambah kekuatan jiwa kita ya. Ini penting ya. Tentu ada yang bilang, saya dari dulu saya memang pemarah. Kira-kira gimana itu? Emang itu mau dipertahankan marah itu ya? Harusnya kau bilang, dulu saya marah, tapi setelah saya mengenal Islam ini, alhamdulillah saya bisa lebih banyak sabar. Saya bisa bisa menerima. Jadi memang mental health ini di dunia itu memang kalau kita lihat penyakit nomor 1 itu mental health. Yang paling penyakit jiwa ya. Kenapa orang suka cepat bunuh diri, orang mabuk-mabukan, orang yang ini itu kan karena jiwanya yang lemah itu. Seperti itu. Nah, ini kita akan dapatkan kalau kita sering meningkat agama. Ikhlas. Betul, ikhlas menerima. Orang punya jiwa yang bagus itu ya. Penyakit orang-orang munafik itu kan dikatakan apa? Fi qulubihim maradun ya. Mereka itu hatinya itu ada penyakit. Dia menampakkan seperti ini padahal di hatinya tidak begitu. Ya. Ini penyakit-penyakit hati ya. Yang sekarang yang itu juga yang akan melemahkan jiwa itu ya. Akhirnya mereka berbuat semaunya dan akhirnya ya tadi banyak penyakit-penyakit fisiknya juga ya. Makanya Al-Qur'an juga itu dikatakan sifat ya untuk jiwa ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur. Dan sebagai obat buat penyakit yang ada dalam dada kita ini. Kalau kita lihat Al-Qur'an itu sebagai itu. Jadi kalau ada orang sombong, apalagi suka membesar-besarkan dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya ini itu coba kasih dengan Al-Qur'an ya supaya dia paham. Baik, saya kira mudah-mudahan Pak jawab ya. Baik Bapak para jamaah sekalian, waktu sudah menunjukkan 6.10 dan saya lihat makanan sudah siap ya. Dari saya cukupkan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya, atau yang di luar daripada yang tidak berkenan buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, dan tentu kalau tahu ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.